Yang tua tampaknya cukup percaya diri, kepala instruktur, Wu Tong, berkata sambil tertawa, tapi pandangannya tertuju pada Luo Feng. Semua orang di tempat kejadian sedang menonton Luo Feng dan menunggu hasil tesnya. Luo Feng berdiri di depan mesin dan melepaskan kekuatan ledakan dari pinggangnya. Tubuhnya berputar sedikit dan meningkatkan kekuatan dari pinggangnya lebih banyak lagi. Dalam sekejap, semua kekuatan ditransfer ke lengannya. Tinju Luo Feng seperti anak panah yang ditembakkan dari busur di bawah bulan purnama, meninggalkan keburaman. Dengan suara, peng, tinjunya mengenai mesin itu. Setelah dia melontarkan pukulannya, Luo Feng sangat senang, rasanya sangat menyenangkan melakukan pukulan itu, semua kekuatan ikut bersamanya. Dia melihat ke layar dan melihat. 1101 kilogram. Baik, lumayan, banyak pejuang di tempat kejadian langsung memujinya. Kepala instruktur, Wu Tong, mengusap dagunya dan mengangguk, anak muda yang tidak nakal. Pastikan untuk tidak pernah kehilangan pusat, Anda saat melakukan pukulan. Jika seseorang mengabaikan segalanya dan hanya menginginkan hasil yang lebih tinggi untuk kekuatan tinju, dia akan kehilangan, pusatnya. Pukulannya mungkin lebih kuat. Namun, melawan monster, kehilangan pusat, adalah bunuh diri. Tidak buruk, tidak buruk. Haha. Anak ini Luo Feng memiliki kemampuan tempur yang hebat, instruktur, Jiang Nian, tertawa, dia dengan mudah mengalahkan 3 anggota elit yang memiliki tingkat kekuatan dan kecepatan sekitar. Luo Feng sangat senang setelah mendengar pujian dari instruktur dan kepala instruktur. Dia mengalami koma 2 kali ketika dia lebih muda, yang menyebabkan peningkatan kekuatan dan kecepatan. Sejak saat itu, dia membuat rencana untuk menjadi petarung terbaik. Petarung yang sangat baik membutuhkan kemampuan tempur yang hebat. Di masa remajanya, meskipun dia belum bergabung dengan Dojo of Limits, dia mempelajari beberapa dasar seni bela diri dan berlatih sendirian di rumah untuk menambah pengalaman. Inilah mengapa kemampuan bertarungnya sangat hebat. Tauge yang enak. Yup, lulus. Kepala instruktur Wu Tong secara acak mengambil ide lain dan memindainya. Selanjutnya, Bai Yang. Luo Feng berjalan kembali ke tempat peserta ujian seharusnya tinggal. Tidak buruk, gila, Yang Wu tertawa. Luo Feng menyeringai. Kedelapan dari mereka dengan cepat menyelesaikan tes kekuatan, dan hanya satu yang gagal dan sebagai hasilnya didiskualifikasi. Kekuatan tinjunya hanya 892 kg, yang hampir sama. Jadi untuk tes selanjutnya, tes kecepatan, hanya tersisa 7 orang. Kepala instruktur Wu Tong berjalan menuju penguji kecepatan dan menyalakan saklar. Satu persatu, dengan urutan terbalik. Pertama, Yang Wu, kepala instruktur Wu Tong memerintahkan. Yang Wu adalah orang terakhir yang menguji kekuatannya sehingga dia akan menjadi orang pertama yang menguji kecepatannya. Yang Wu menarik napas dalam-dalam. Dia mengikuti ujian calon petarung hampir 10 kali dan selalu gagal pada tes kecepatan. Saudara Yang, kamu bisa melakukannya, Luo Feng menepuk bahu Yang Wu. Awasi aku, Yang Wu mengatur napasnya dan berlari di trek. Instruktur Jiang Nian mengerutkan kening melihat ini. Yang Wu juga berasal dari bagian Xi'an, tapi dia sudah berkali-kali gagal dalam tes kecepatan. Berlari. Yang Wu menginjak permukaan lantai dan mengeluarkan suara pelan. Dengan kekuatan lengannya dan awal ledakannya, dia dengan cepat berakselerasi ke kecepatan maksimumnya. Pembuluh darahnya bermunculan di wajah bekas lukanya dan dia berlari sambil mengatupkan giginya. Dia bahkan meraung pelan setelah menyelesaikan tes. Aku harus lulus ini. Yang Wu berhenti dan melolong di dalam hatinya. Dia menoleh dan melihat Luo Feng memberinya acungan jempol. Setelah melihatnya, Yang Wu merasa seperti pergi ke surga. Haha, Yang Wu, semoga berhasil. Kamu benar-benar lulus. Instruktur, Jiang Nian, juga tertawa segar. Yang Wu berlari dan melihat layar, 25,1 meter per detik. View, sangat dekat, bahkan Yang Wu tertawa. Jika kondisi tubuhnya sedikit lebih buruk, dia mungkin belum mencapai 25 meter per detik. Jika demikian, maka dia akan gagal sekali lagi. Yup, lulus. Kepala instruktur Wu Tong juga tersenyum. Selanjutnya, semua orang melakukan tes satu per satu. Karena Luo Feng adalah orang kedua yang mengikuti tes kekuatan, dia adalah orang kedua terakhir yang mengikuti tes kecepatan. Segera giliran Luo Feng. Kepala instruktur, Luo Feng, Wu Tong berteriak. Lakukan yang terbaik, gila.
Sebaiknya kita mengikuti ujian tempur petarung bersama-sama. Yang Wu menyemangati dan Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan ke trek dan menyesuaikan pola pernapasannya. Dia dengan ringan melompat 2 kali di tempatnya. Luo Feng tidak seperti Yang Wu, yang merupakan tipe brute force, dia memberikan perasaan santai. Suara mendesing. Tepat ketika dia mengerahkan kekuatannya, Luo Feng seperti macan kumbang yang kecepatannya tidak ada tandingannya. Dia membawa arus angin yang kuat bersamanya saat dia melewati wilayah pengujian kecepatan. Anda bisa tahu hanya dengan mata Anda bahwa kecepatan Luo Feng jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Saya merasa tidak apa-apa, Luo Feng menoleh dan melihat Yang Wu memberinya acungan jempol. Bahkan instruktur utama Wu Tong dan instruktur Jiang Nian tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala mereka untuk memuji. Luo Feng berjalan mendekat dan melihat ke layar. 28,6 meter d. Kecepatan bagus, sebenarnya jauh lebih tinggi dari nilai kelulusan. Kepala instruktur Wu Tong tertawa dan mengangguk. Terakhir, Tong Guan. Setelah uji kekuatan, 1 orang tersingkir. Selama uji kecepatan, 2 orang tersingkir. Sekarang tinggal 5 orang lagi. Tes ketiga adalah ujian kecepatan reaksi. Kepala instruktur, ikuti saya. Wu Tong membawa kelompok petarung dan 5 orang yang tersisa dari ujian sebelumnya. Mereka tiba di ruang pengujian kecepatan reaksi, yang terhubung ke aula pelatihan. Ruangan itu sekitar 100 ping. Tentu saja, dibandingkan dengan ruang pelatihan raksasa yang ukurannya beberapa ribu ping, ruang kecepatan reaksi ini jelas jauh lebih kecil. Hanya ada sebuah mesin besar yang tampaknya berharga diletakkan di atas lantai. Di depan mesin itu ada sesuatu yang tampak seperti senapan laras 6. Namun, dengan mudah ada beberapa lusin lubang di mesin, jadi itu memiliki lebih banyak situs penembakan daripada senapan Gatling. Pertama, Tong Guan, instruktur kepala Wu Tong menginstruksikan. Pria berjanggut penuh itu segera melangkah ke depan pistolnya. Ia berada di sebuah lingkaran yang memiliki diameter 3,6 meter. CLATTER. Saklar dihidupkan. Sebuah lampu merah mulai memancar di atas batas lingkaran. Sepertinya petarung di dalamnya dikelilingi oleh tirai merah. Ingat, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan lingkaran. Setelah Anda meninggalkannya, itu dianggap sebagai kegagalan. Jika tubuhmu bersentuhan dengan lampu merah, kamu kehilangan poin. Setelah kepala instruktur Wu Tong selesai mengatakan itu, dia berjalan ke penguji kecepatan reaksi dan menekan banyak tombol dan menyesuaikan kekuatan. Ada banyak level kekuatan yang berbeda. Yang paling rendah dimaksudkan untuk anggota perantara. Dan yang tertinggi, dimaksudkan untuk petarung top. Mulai. Kepala instruktur menekan tombol merah. BEEP gelombang, BEEP gelombang, meriam raksasa mesin itu mulai berputar dan semua lusin barel mulai memancarkan lampu merah. Ada yang cepat dan ada yang lambat dan bahkan lintasannya tidak stabil. Itu sangat kacau dan berantakan. Kemudian mulai dengan cepat menembak di dalam lingkaran. Pria berjanggut itu menatap ke depannya dan terus menghindar ke kanan dan ke kiri dan di antara peluru berwarna merah. PU. 2 pukulan berurutan. Namun, peluru ini seperti karet dan tidak memiliki kekuatan dan kecepatan, sehingga tidak melukai. Waktu berlalu dengan lambat. Pria berjanggut itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan waktunya hampir mencapai 1 menit. TOOT gelombang, setelah instruktur utama Wu Tong menekan tombol, laras dengan cepat berhenti. Layar tampilan tengah menunjukkan sejumlah besar informasi. Dalam 60 detik, 57 hit, dan 3 kontak dengan lampu merah. Didiskualifikasi. Kepala instruktur Wu Tong berkata sambil melemparkan ide pria berjanggut itu kembali padanya. Hampir meleset dari sasaran, pria berjanggut itu mengatupkan giginya dan berjalan keluar dari lingkaran saat dia menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Luo Feng, kepala instruktur Wu Tong memerintahkan. Setelah bertinju dengan Yang Wu, Luo Feng masuk ke dalam lingkaran. Saat Luo Feng berdiri di lingkaran dan menghadapi meriam mesin, dia menarik napas dalam-dalam. Sebelum masuk dojo, dia terus berlatih di rumah. Luo Feng paling bersinar dalam jenis ujian menghindari ini. Sebelum ujian sekolah menengah, saya dipukul sekitar 50-55 kali dalam 60 detik. Sekarang tingkat kebugaran tubuh saya meningkat, dengan waktu reaksi saya yang meningkat, lulus ujian ini bukanlah masalah sama sekali.
Ingat, jangan tinggalkan lingkaran apapun yang terjadi. Jika Anda keluar dari lingkaran, Anda langsung gagal. Jika Anda bersentuhan dengan lampu merah lingkaran, Anda kehilangan poin. Setelah kepala instruktur Wutong mengatakan itu, dia menekan tombol merah. BIP gelombang 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 BIP gelombang gelombang gelombang. Laras penguji kecepatan reaksi mulai berputar dengan cepat. Lusinan barel meriam semuanya mulai memancarkan lampu merah dan segera menembakkan peluru karet dengan cepat. Luo Feng menatap ke depan dan dengan cepat menghitung posisi di kepalanya. Seolah-olah dia adalah kucing yang cekatan, dia terus-menerus mengelak ke kiri dan ke kanan dan menghindari peluru satu per satu. Tentu saja, beberapa peluru terlalu cepat untuk dihindari, jadi dia hanya bisa terkena. Ketika Luo Feng menghindar, banyak petarung mulai berbicara. Anak ini tidak buruk, kecepatan reaksinya luar biasa. Memang, dia cepat dan memiliki fondasi dan bentuk yang bagus. Lihat, kakinya seperti bantalan kucing, dia tidak pernah kehilangan keseimbangan setelah setiap belokan, yang memungkinkan dia untuk mengubah arah dengan cepat. Bentuk ini, jika dia bukan seorang jenius atau tidak bekerja dengan getir selama 10 tahun, maka tidak mungkin dia bisa memiliki dasar yang kokoh seperti ini. Semua pejuang di tempat kejadian itu kagum. Tingkat kebugaran seorang petarung dapat dilatih. Tetapi bentuk dan keterampilan semuanya bergantung pada pengalaman. Tingkat kebugaran tubuh yang lebih tinggi tidak berarti bentuk yang lebih baik. TOOT gelombang-gelombang-gelombang, setelah menekan tombol, meriam mesin mulai melambat dan sejumlah besar data ditampilkan. Dalam 60 detik, 28 hit, 0 kontak dengan lampu merah. Luar biasa. Kepala instruktur Wutong tersenyum, tidak buruk, Luo Feng. Saya ucapkan selamat setelah dokumen resmi tiba dan data Anda dicatat, Anda akan menjadi calon pejuang. Setelah ujian, sertifikat resmi akan dikeluarkan dan catatan Anda akan dikirim ke Badan Informasi Kewarganegaraan dalam waktu 7 hari. Luo Feng dengan erat mengepalkan tangan kanannya, aku akhirnya berhasil. Saya akhirnya menjadi calon petarung. Luo Feng, tanggal 1 Agustus menandai tanggal ujian Fighter Combat. Tiba di limit hall saat fajar. Di bawah bimbingan seorang instruktur, Anda akan pergi dengan calon petarung lainnya untuk berburu monster di luar markas manusia. Setelah kamu lulus ujian itu, kamu akan menjadi petarung sejati. Instruktur, Jiang Nian, tersenyum. Saat mengatakan itu. Oke, Luo Feng dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya. Kepala instruktur Wutong, yang berada di sebelah penguji kecepatan reaksi, tertawa, oke, selanjutnya, Bai Yang. Luo Feng berjalan menuju Yang Wu, yang menunjukkan kebahagiaan. Yang Wu berkata dengan suara rendah, selamat gila, Anda sekarang menjadi calon petarung. Setelah kamu lulus ujian tempur-tempur, kamu akan menjadi petarung sejati. Luo Feng juga menjawab dengan suara rendah, Saudara Yang, saya yakin Anda akan lulus uji kecepatan reaksi tanpa masalah. Saat waktunya tiba, mari kita ikuti ujian tempur bersama. Oke, Yang Wu sangat senang. Setelah itu, Yang Wu dan Luo Feng memusatkan perhatian mereka pada peserta ujian saat ini. Segera setelah itu, 2 orang mengikuti tes tersebut. 1 berhasil dan 1 gagal. Terakhir, Yang Wu. Kepala instruktur Wutong berteriak. Yang Wu menarik napas dalam-dalam, dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Karena dia selalu terjebak dalam tes kecepatan, ini adalah pertama kalinya dia bisa menunjukkan kecepatan reaksinya di aula batas. Lakukanlah, dorong Luo Feng. Jangan khawatir. Yang Wu mengambil langkah besar ke dalam lingkaran merah dan kepala instruktur Wutong menekan tombol. Laras mesin mulai berputar dan mulai menembakkan peluru karet dari lusinan larasnya, yang menutupi seluruh lingkaran. Yang Wu bergerak cepat di dalam lingkaran. Luo Feng memperhatikan gerakan Yang Wu dan terkejut, saudara yang tampaknya cukup kaku. Dia tidak sefleksibel saya, tetapi efisiensi tekniknya tampaknya tinggi. Dia mengelak dengan selisih kecil, dia tidak menggunakan diameter lingkaran 3,6 meter. Setiap dia mengelak, dia hanya mengambil langkah maju, mundur kiri kanan. Area pergerakan Yang Wu kecil, tapi kecepatan menghindarnya tinggi. Teknik ini memang berguna dalam pertarungan nyata. Namun, Anda harus sangat teliti. Jika hanya ada satu kesalahan, maka cakar binatang itu akan merobek tubuh petarung itu. Luo Feng mengevaluasi dalam hatinya.
Setidaknya bagi Luo Feng, ini tampak seperti teknik yang efektif namun berbahaya. Rasanya seperti menari di ujung pisau. BEEP. Gelombang-gelombang-gelombang, semenit segera berlalu, dan meriam mesin berhenti berputar. Dalam 60 detik, 52 hit, dan tidak ada kontak dengan lampu merah. Kamu lulus, kata instruktur kepala Wutong. Yang Wu, yang masih berada di dalam lingkaran merah, mengepalkan tinjunya dengan erat. Pembuluh darahnya jelas di bisepnya dan matanya mulai berkaca-kaca. Untuk hari ini, dia menunggu terlalu lama. Akhirnya, impiannya tercapai. Hanya ada satu langkah tersisa sampai pangkat petarung legendaris. Kepala instruktur, Yang Wutong mengerutkan kening, teknik menghindar milikmu termasuk kelas Ruwei. Saat bertarung sampai mati dengan monster, Anda menggunakan gerakan kecil agar serangan mereka nyaris tidak mengenai Anda. Karena Anda tidak banyak bergerak, Anda dapat membuat lebih banyak gerakan dalam waktu yang sama, meningkatkan peluang keberhasilan. Namun, teknik ini sangat sulit. Biarpun kau memperkirakan cakar binatang itu meleset 2 cm, bahkan jika satu kesalahan dibuat, cakar itu mungkin menebas tubuhmu dan membelahmu. Saat bertarung dengan monster, kamu mungkin akan mati saat melakukan kesalahan. Begitu, saya menasihati Anda, saat bertarung dengan monster, cobalah menghindar sedikit lebih jauh. Beri diri Anda lebih banyak ruang, kepala instruktur Wutong menekankan, dengan kekuatan Anda saat ini, lebih baik Anda menguasai dasar-dasarnya terlebih dahulu. Dengan melakukan itu, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang Wu terkejut, tapi segera mengangguk, ya, instruktur kepala. Yang Wu, ingatlah kata-kata instruktur kepala. Hindari pikiran serakah dalam seni bela diri Anda. Kelas Ruwei sangat kuat, tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, maka tidak akan ada gunanya. Jika Anda mencoba untuk melakukannya dengan paksa, maka Anda akan menjadi peniru belaka bagi orang lain untuk ditertawakan, instruktur Jiang Nian mengatakan kepadanya dengan serius. Kepala instruktur Wutong tertawa, oke, 3 peserta ujian kali ini telah lulus ujian calon petarung, Luo Feng, Bai Yang, dan Yang Wu. Luo Feng, Yang Wu dan Bai Yang telah menekan kegembiraan dan kebahagiaan mereka. Jika bukan karena petarung senior di sekitarnya, maka mereka mungkin akan berteriak kegirangan sekarang. Semuanya, tugasmu selanjutnya adalah menandatangani kontrak ujian tempur. Ayo lakukan, saat dia mengatakan itu, kepala instruktur Wutong melihat ke arah pria berambut perak berjubah hitam dan tertawa, maaf sudah membuatmu menunggu begitu lama, Kapten. Maaf, ayo kita pergi. Kapten, Luo Feng dan 2 lainnya terkejut. Kepala instruktur adalah kepala aula batas kota yang Zhou dan memiliki otoritas yang sangat besar. Jika dia mengatakan, Kapten, lalu siapa pria berambut perak berjubah hitam itu? Pria berambut perak itu mengamati Luo Feng dan kelompoknya. Untuk sesaat Luo Feng merasa mata pria berambut perak itu seperti ruang tanpa batas, dan tiba-tiba dia tersedot ke dalam. Dia bergidik dan sadar kembali. Persis apa yang baru saja terjadi. Luo Feng segera mengetahui bahwa Yang Wu dan Bai Yang yang berada di sebelahnya memiliki ekspresi yang sangat lamban. Betapa menakutkan, hanya satu tatapan dan itu benar-benar mengacaukan kami, Luo Feng terkejut di dalam. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Jika 2 orang bertarung, maka tatapan lawan bisa mengacaukan kesadaran Anda bahkan sebelum pertarungan dimulai. Pada saat Anda mendapatkan kembali ketenangan, Anda mungkin sudah ditikam sampai ke jantung oleh lawan Anda. Pria berambut perak itu tersenyum dan menatap Luo Feng dengan heran. Nah, bakat bagus. Bekerja keras, pria berambut silver itu sedikit tersenyum sambil mengatakan itu. Tekad yang bagus juga. Kepala instruktur Wutong mengangguk puas. Kepala instruktur Wutong dan pria berambut perak itu segera pergi. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi padaku? Yang Wu dan Bai yang baru saja sadar kembali. Saat mereka mengingat peristiwa yang baru saja terjadi, mereka berkeringat dingin. Tidak peduli apakah itu Yang Wu, Bai Yang, atau Luo Feng, mereka belum pernah melihat seseorang yang menakutkan seperti pria berambut putih itu. Pria berambut putih ini mengawasi kami sepanjang waktu. Namun, sampai sekarang, saya sama sekali tidak memperhatikan kehadirannya. Luo Feng terkesima, tanpa suara sama sekali, sepertinya dia tidak pernah ada. Luar biasa. Tidak, tunggu.
Petik 2. Ketika Luo Feng mencoba memikirkan seperti apa wajah pria berambut perak itu, dia terkejut menyadari. Dia hanya ingat mata yang membuatnya terpesona dan tidak bisa mengingat wajahnya sama sekali. Kalian bertiga, kemarilah. Instruktur Jiang Nian dan para petarung yang bersamanya tersenyum saat mereka melihat ketiganya, datanglah ke aula pelatihan. Mereka meninggalkan ruang pengujian kecepatan reaksi dan memasuki aula pelatihan besar. Ini adalah kontrak untuk ujian pertempuran, salah satu petarung veteran yang gemuk mengeluarkan 3 kontrak dari sudut aula. Setelah Anda mengikuti ujian tempur-tempur, Dojo of Limits tidak bertanggung jawab atas kematian Anda. Tentu saja, angka kematian dalam ujian pertempuran petarung sangat rendah. Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang menerima kontrak dan membalik-balik isinya. Angka kematiannya rendah, tapi angka cederanya tidak. Seorang pria botak berkata dalam-dalam, dalam ujian pertarungan petarung, kamu bertarung dengan monster sampai mati. Tentu saja ini jenis perburuan yang paling dasar. Ketika Anda secara individu pergi ke zona bahaya untuk berburu monster di masa depan, bahayanya akan jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan ujian petarung. Jika Anda bahkan tidak bisa melewati tahap ini, maka Anda tidak berhak menjadi seorang pejuang. Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang saling memandang. Kontraknya sederhana, poin utamanya adalah jika kematian terjadi dalam ujian, Dojo of Limits tidak bertanggung jawab. Ketiganya tidak ragu-ragu dan segera menandatangani nama mereka di dokumen. Baik, instruktur Jiang Nian, yang berada di samping mereka, tersenyum, bagus. Hari ini tanggal 1 Juli jadi ada 1 bulan lagi sebelum ujian sebenarnya. Di bulan ini Anda harus melakukan persiapan yang tepat. Oh ya, instruktur Jiang Nian berjalan ke keyboard di sampingnya dan dengan cepat menekan beberapa tombol. Tak lama kemudian, layar besar ditampilkan di dinding aula pelatihan, dan sebuah artikel muncul. Itu disebut, teknik energi genetik. Luo Feng menahan napas. Alasan mengapa para petarung memiliki tubuh yang begitu kuat, mengapa beberapa petarung top bisa melampaui kecepatan mach. Mengapa pisau mereka bisa mengiris baja tebal. Tentu saja, dengan Luo Feng dan kekuatan kelompoknya, mereka tidak berada di tempat yang dekat dengan petarung legendaris. Mengapa petarung kuat? Karena mereka mengandalkan energi genetik. Dulu ketika manusia terinfeksi oleh virus RR pada periode Grand Nirvana, gen kita mulai berevolusi untuk melawan virus. Instruktur Jiang Nian tersenyum, ketika gen berevolusi ke titik tertentu, ia mampu menyerap energi lemah dari kosmos. Energi menyelimuti setiap sel tubuh Anda. Selama proses ini, gen, tulang, sel, darah, organ, dan kulit Anda semuanya akan terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Petik 2. Tulangmu bisa menjadi puluhan hingga ratusan kali lebih keras dari berlian. Organ Anda akan cukup kuat untuk menahan napas di dalam air selama setengah jam, dan lebih lama. Petik 2. Semua ini bergantung pada energi yang Anda serap dan selubung dengan sel Anda. Itu menjadi kekuatan Anda, dengan kata lain energi genetik. Instruktur Jiang Nian menunjuk ke artikel di layar, ini adalah teknik untuk meningkatkan gen Anda, teknik Wu Xin Xiang Tian Asteris yang juga merupakan satu-satunya teknik untuk melatih energi genetik Anda. Luo Feng segera mulai membaca artikel itu dengan cermat. Energi genetik, peningkatan gen manusia, ketergantungan pada evolusi. Jadi begitulah, Luo Feng mengerti setelah dia membacanya dengan cermat. Orang normal tidak dapat melatih ini karena gen mereka tidak cocok. Setelah kekuatan tinju Anda mencapai 900 kg, kecepatan Anda mencapai 25 meter per detik, dan kecepatan reaksi Anda semua melewati batas yang diperlukan untuk calon petarung, maka gen Anda siap untuk dilatih. 90% dari calon petarung dapat memulai pelatihan. Kalian bisa mulai mencoba melatih energi genetika Anda di bulan ini. Instruktur Jiang Nian tersenyum, dan teknik Daoying yang paling berharga hanya akan tersedia untuk Anda setelah Anda menjadi seorang pejuang. Hanya ada satu cara untuk melatih energi genetik Anda di bumi. Namun, ada jutaan teknik Daoyin. Pelatihan teknik Daoyin dapat meningkatkan kecepatan pelatihan energi genetik sebanyak 10 kali lipat. Itulah mengapa teknik Daoyin dihargai oleh semua kekuatan. Asteris secara harfiah berarti 5 hati ke arah langit, yang terdengar agak aneh jadi saya tidak mengubah.